Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Billahi ta'ala al-Fatihah. Wa mujaddidina al-mahalli wa sajjal bil-asyik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون
badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. Panjang mas, baca ismul fasil. Inna wala tus'alu an ashabil jahim. Walal mu'allif rahimahullah ta'ala fi kitabihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baqalat selan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani. Saiki genten wong Nasrani, wong Yahudi ngomong, wong Nasrani gak iso mlebu surga, gak entuk apa-apa. Genten wong Nasrani jawab, Qalat lan ngucap sapa an-nasara wong Nasrani laisat ora ana sapa Yahudi wong Yahudi ala sayin. Netapi ing atase suci-suci mutatin kang den wilang-wilang apa bihi sayin wa kafarat lan kafir ngufuri sapa nabi apa wa kafaran ngufuri sapa nasara bi Musa kelawan Nabi Musa wa mukhali utawi Yahudi lan Nasrani iku al-fariqani pantan loro. Yasluna kang padha maca sapa al-fariqani al-kitab ing kitabe Allah. Al-munazzalu kang den turunake al-munazzala kang den turunake alaihi ing atase al-fariqani. Wa bi kitabil Yahudi iku tetep ing dalam kitabe wong Yahudi tasdiqu Isa utawi nyeritake benere Nabi Isa. Wa bi kitabin Nasara iku tetep ing dalam kitabe wong Nasrani. Kitabe wong Nasrani tasdiqu Musa utawi menerake Nabi Musa. Wal jumlatu utawi jumlah iku halun dadi hal. Kadzalika iku mengkono-mengkono pengucape wong Yahudi lan Nasrani kama kaya keteran kola kang ngucap sapa ulai mengkono-mengkono Yahudi lan ala fariqani kola ngucap sapa ladina wong akeh la ya'lamuna kang ora padha duweni ilmu sapa alladzina al-musyrikuna tegese wong musyrik kabeh minal arabi sangking wong Arab wa ghairihim lan liyane al-Arab
misla qauli min kaya ngupamane fariqani bayanan iku mertelaki li ma'na dzalika maring ma'nane mengkono lafaz dzalik ai qalu tegese ngucap sapa alladzina la ya'lamun likulli dinin iku wong kang kaduwene saben-saben wong kang anduweni agama laisu ora ana sapa kulli dinin ala syai'in ing atase suwiji-wiji. Wong Yahudi membaca kitab Taurat, orang Nasrani membaca kitab Injil. Mereka saling olok-olok, kamu gak dapat apa-apa, kamu gak dapat apa-apa. Makanya sudah dijelaskan oleh Allah, siapa yang masuk Islam bukan Yahudi, Nasrani, Muslim, bukan. Tapi orang yang bala man aslama wajhahu lillah. Bukan Islammu yang masukkan kamu surga, bukan Yahudimu, bukan Nasranimu, tapi kepasrahanmu kepada Allah yang 100% itu yang membuat kamu masuk surga. Nah ini akhirnya jadi bahan olok-olokan. Olok-olokan siapa? Orang musyrik, dilawan kayak orang yang bersimbol agama. Mereka saling bertengkar. Makanya kalau nanti kalian jangan ulama, jadi ulama jangan mempertontonkan ya permusuhan antar ulama ya, antar kiai, antar habaib, antar ustadz. Jangan sampai orang-orang bodoh mencemooh seperti zaman ini. Sekarang dipertontonkan ulama A jelekkan ulama B, ulama B jelekkan ulama A, ya Allah. Ditambah ada media ya, digoreng media, ya Allah. Ya, akhir zaman-zaman penuh dengan fitnah. Ini sudah ada sejak zaman dulu ya. Ulamanya orang Yahudi menjelekkan ulamanya orang Nasrani, ulama Nasrani menjelekkan ulamanya orang Yahudi. Alah nak podo-podo ngono ya wis rantuk kabeh jare wong musyrikin. Ya Yahudi rantuk surga, wong Nasrani rantuk surga. Kakean ngomong ae. Makanya jangan ya, kalau merasa kamu punya pengetahuan, jangan ilmumu dibuat untuk saling menyalahkan orang lain. Ini merasa benar orang Yahudi nyalahkan orang Nasrani merasa benar karena dia baca kitab nyalahkan orang. Ya kau tetap kembali ke awal. Bukan Muslimmu, bukan Yahudimu, bukan Nasranimu yang masukkan kamu ke surganya Allah, tapi man aslama wajhahu lillah. Siapa saja di antara orang-orang ini yang wajahnya, dirinya, keluarganya, hatinya, pikirannya dipasrahkan kepada Allah, tidak menyamakan Allah dengan makhluk, tidak menyamakan Allah dengan ciptaannya, yaitu jangan masuk surga. Walaupun dia nyembah Allah tapi menyerupakan Allah dengan benda, dengan makhluk, dengan keadaan, dengan sesuatu, ya maka jangan kamu harap surga. Maka di sini lihat siapa mereka? Man aslama wajhahu lil. Itu. Nah, ini sampai jadi bahan olok-olokannya. Wa qala kadzalika qala alladziina la ya'mun mithla qaulihim, nek ngono padha wae. Wong pinter tapi penggari tukaran. Loh omongane wong musyrikin itu. Ya. Makanya kalau kalian jadi ulama, amin. Jangan menjelekkan ulama yang lain. Jangan menjelekkan golongan yang lain, apalagi agama lain jangan. Agamamu sendiri itu lo benahi, ya. Benahi ya. Dirinya benahi. Kalau kamu merasa tidak mampu membenahi dirimu, bergurulah kepada kiai, kepada ustadz, kepada para habaib, kepada para sayyid, itu, pada syekh, itu, begitu. Jangan jelekkan orang lain, itu. Maka jangan ditiru ini. Maka fallahu ta'ala iku yahkumu ngukumi sapa Allah bainahum ing dalam antarane wong Yahudi lan Nasrani yaumal kiamat, karena orang Yahudi merasa wong Nasrani kuwi gak sah, nabine gak sah, ngono. Tidak sah. Nabi Isa jadi nabi tidak sah. Padahal di dalam kitab Taurat di situ diterangkan ada kebenaran kedatangan Nabi Isa alaihis salam. Akan
akan datang seorang nabi yang menyelamatkan kaum Bani Israel sebelum datangnya penyelamat alam dunia itu Rasulullah al-hajib, seperti pengawal ya. Sebelumnya dia akan datang sebelumnya. Lah, di dalam kitabnya orang Nasrani, Injil juga menerangkan tentang kebenaran Nabi Isa alaihissalam, bagaimana mendapatkan kitab Taurat ya. Bagaimana menyelamatkan umatnya dari pembunuhan Raja Fir'aun, bagaimana Nabi Isa alaihissalam mengeluarkan tangannya bisa menjadi cahaya, tongkatnya dilempar bisa menjadi ular, ada semua. Cuma orang Nasrani benci orang Yahudi karena dulu merasa begitu. Nabi Isa pernah difitnah, bahkan dibunuh di Golgota ya, di tempat penyalipan. Itu bagi orang-orang yang sesat ya. Jadi pesan yang menjelekkan orang-orang yang musyrikin ya gak punya Tuhan loh, itu loh. Orang yang ngakunya punya Tuhan bertengkar. Makanya mereka nggak punya apa-apa. Maka di tengah-tengah agama Islam bukan Yahudi, Nasrani, Muslim yang memasukkan kamu surga, tapi man aslama wajhulillah, orang yang memasrahkan jiwa raganya, pikirannya, hatinya kepada Allah, tidak mensekutukan Allah dengan makhluk, tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau itu engkau lakukan, maka surga itu untukmu. Jika tidak, walaupun kamu menyembah Allah, tapi menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan nabi, dengan malaikat dan sebagainya, maka tidak berhak kamu berbicara surga itu milikmu. Bima ing dalam perkara kanu kang ana sapa Yahudi lan Nasrani ku yakhtalifuna, padha persulayan sapa Yahudi lan Nasrani min amri dini, bayane sanging perkara-perkara agama. Wadkhilu mongko nglebokake sapa Allah al muhiqa ing wong kang nglakoni hak al jannata ing surga. Maka Nabi Isa nanti turun di akhir zaman itu untuk ngandani umatnya yang sudah dibelokkan ya. Setelah 300 tahun Nabi Isa diangkat ke langit ya. Ajarannya Nabi Isa, ketauhidannya Nabi Isa, orang Nasrani yang aslinya menyembah Allah dirubah. Oh, Nabi Isa itu seperti Tuhan, bisa ngidupin orang yang asalnya jadi tuan diangkat jadi tuan. Nabi Isa nggak punya ayah, diangkat, dinaikkan level. Sejak saat itu agama Nasrani yang bercorak tauhid berubah menjadi menyembah Nabi ya. 200 tahun berikutnya kegelapan dunia, orang semakin parah. Tapi juga ada orang-orang Nasrani yang tidak menyembah Nabi Isa, seperti contohnya pendeta Abdullah bin Salam. Siapa? Dia tidak menyembah Nabi Isa. Nabi Isa bahkan saya punya manuskrip kuno ya, The Gospel of Barnabas, terjemahannya itu ditemukan oleh seorang ulama ya, dari Wina Austria itu. Nabi Isa itu tidak meninggal di situ. Nabi Isa tidak meninggal. Nabi Isa diselamatkan oleh malaikat Gabriel, Mikael, Israfil. Kalau dalam tafsir Sawi diselamatkan oleh malaikat Jibril, Mikael, Israfil, naik ke langit. Nanti akan turun untuk mengklarifikasi, kalau saya itu bukan Tuhan, saya itu bukan anak Allah. Akan turun. Kalian ngandani wasing beler-beler itu. Dan saya tidak meninggal di tiang kayu salib. Nabi Isa akan turun begitu. Maka nanti semua di dunia ini semua akan ada. Ketika zaman Nabi Isa memimpin bersama Imam Mahdi, tidak ada orang yang beragama Yahudi, tidak akan ada orang yang beragama Nasrani. Semuanya akan tentram, hidup aman sentosa, semua satu madhab. Nggak ada madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, nggak ada. Semua satu madhab.
Nggak ada orang yang beribut tentang kunut dan tidak kunut, ya. Tarawih 8-20, nggak ada orang ribut begitu. Semuanya sama. Semua orang rukun, damai, gitu. Semua aslama wajhahulillah. Semua orang memasrahkan wajahnya kepada Allah. Sampai semuanya berkah. Air berkah, batu berkah, tanah berkah, pasir berkah, semua berkah. Semua makhluk hidup ketika waktu itu semua akan gembira. Sampai padi-padi diriwayatkan itu akan tumbuh. Dan bijinya padi sebesar telur burung apa? Kasuari. Bijinya padi, ya, ngerti dulu. Bijinya padi besarnya sebesar apa? Telur burung. Ya Allah, gede ini sepiro. Karo batu iki jek gede meneh. Sama ini lho, telur burung kasuari. Iya dah. Telur burung apa kene? Ning ngene apa jeneng kok kasuari? Maleo. Besar. Sama ini iki. Dadi iki Syihabuddin Al-Hariri iki panen satu kali ya. Bisa untuk memakan dia, anaknya, cucunya gini. Yo, kowe mangan iki padi satu. Wis waret, iya enggak? Iya. Loh, bayangkan. Kayak dalam satu padi itu berapa bulirnya? 7, Bu. Itu minimal. 7, Bu. Ulirnya enak pira dulu. Enak pi? Dalam satu ulir ada 100 biji. Lah, satu bijinya sebesar telur wari. Ya Allah, sekali panen wong wis warak. Gak ono wong keluwen zaman kuwi. Lah, setelah itu nanti Nabi Isa bener-bener wafat, Nabi Imam Mahdi wafat, Nabi Khidir wafat. Nanti dimakamkan di Qubbatul Khadra. Ya, di mana itu? Di kubahnya rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di Qubbatul Khadra itu ada makam kosong, yaitu makamnya Nabi Isa. Nanti dimakamkan di situ Imam Mahdi. Setelah itu, setelah ditinggal dua pemimpin besar ini, manusia lalai kembali, you know. Mereka kaya kembali. Satu orang punya mobil 100 ya, punya gedung tinggi ya. Mungkin satu orang punya pesawat jet sendiri-sendiri saking kayanya. Nah iya, makan tinggal potong satu pohon apa padi saja sudah dimakan 1 minggu cukup, ya enggak? Setelah itu orang lalai kembali, tidak ke masjid kembali, lalai karena urusan dunia, ya, karena kaya. Akhirnya datanglah suatu masa di mana satu hari serasa 1 jam. Yo karena saking kayanya sibuk, serba enak kan, jadi sebentar. Maghrib, maghrib. Semua orang repot, istighalid dunia, kerepotan dengan urusan dunia. Mereka tidak pernah keluar dari rumah karena nikmatnya di rumah, tidak pernah keluar. Tiba-tiba keluar matahari sudah nggak ada, matahari sudah tidak ada. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah, matahari sudah nggak terbit dari timur. Mulai muncul asap yang menakutkan, ya. Asap yang apa? Sallallahu Nabi Muhammad. Asap yang menakutkan. Mereka 1 hari bingung, asap apa ini. Mereka nggak melihat utara, selatan karena gelap. Besok lagi begitu, besok lagi begitu. Sudah hampir 1 minggu. Mereka mengira mungkin ada kebakaran hutan atau dan sebagainya, ya. Atau kalau istilahnya dalam berita karhutlah. Setelah tiba-tiba kabut itu menghilang, muncullah matahari dari barat. Semua orang menangis, ya. Matahari muncul dari barat. Ya Allah. Saat itulah pintu tobat ditutup manusia. Dan mulailah terjadi guncangan-guncangan ringan. Dan terus mungkin dari 5 skala Richter terus meningkat 7, 8, 9 sampai 10. Rumah-rumah pada hancur semua, gedung-gedung pencakar langit hancur. Sampai 40 hari 40 guncang gempa 40 hari 40 malam. Ada nggak orang tersisa? Lah baru diguncang gempa 1 menit aja udah pada mati, udah pada keok, ya nggak?
Lah ini digoncang gempa 40 hari 40 malam tidak berhenti. Semua tidak tersisa. Itulah tiupan sangkakala malaikat Isra. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Allah. Oh, itulah zaman fitnah. Zaman fitnah. Itu zaman kiamat, itu sudah kiamat. Sudah Dajjal sudah mati, sudah dibunuh sama Nabi Isa. Dan Nabi Isa nanti mengajarkan ini Al-Quran, bukan Injil. Kalau orang diajar Injil bisa terbang semua gitu. Makanya tidak diajari Injil. Jadi Ali diajari Rasulullah Injil, dia bisa terbang. Apa? Waman adzalamu nggih. Waman utawi sapa waman lan utawi ora ana utawi wong suwiji ku adzalamu luwe ngani ngoyo sapa man. La hada tegese ora ana utawi wong suwiji ku maujud adzalamu kang luwe ngani ngoyo sapa adun mimman tinimbang sanging wong mana kang nyegah sapa man masjidallah ing pira-pira masjid Allah ayu zakara yen to den sebut fiha ing dalem masjidallah apa ismu asmane Gusti Allah fi sholati kelawan salat wa tasbih lan maca tasbih wasalan lumaku sapa man fi kharab ing dalem ngerusak masjidallah. Tidak ada orang yang lebih ngani ngoyo lebih zalim daripada orang yang mencegah seorang yang memakmurkan masjid Allah. Wong arep ngono wong adzan diseneni, wah adzan nek aja adzan. Budek kupingku. Berarti mau ngapa wong ben pintu. Orang tidak mau memakmurkan masjid, malah merusak masjid. Ada orang lagi sholat biasa setel buan terbatas cedung wong gemblung iku jenenge. Ora membantu kekhusuannya orang sholat yang malah bikin tape-nya yang sebesar 100 in duar tang dudur. Orang yang di masjid pada ngontak semua. Bukan memakmurkan masjid, malah bikin gangguan di masjid. Ada orang lagi sholat ngelempar mercon duar. Loh, ini pernah kamu ya budinnya? Pernah enggak? Ya enggak, harus tobat ya. Jangan. Orang bukannya memakmurkan masjid malah bikin rusak di masjid. Itu ngono ya. Betul tobat ya. Masalan umaku sapa man fi qarabi yang dalam merusak masjid. Hadami kelawan ngrubuhake autati li utawa nyuwungake. Ngeten iki. Nuzilaten turunake apa ayat waman adlamu mimman mana masjid Allah. Ibarat kelawan awe khabar anir rumi sanging urung-urung. Ora ngono. Mereka merusak masjid, menghancurkan masjid ya seperti ISIS itu. ISIS itu setan itu. Yang berkedok agama, ya. Di situ setan yang berkedok agama, dihancurkan makam-makam para nabi, ya, makam para sahabat, makam para wali-wali Allah, dan juga masjidnya dijarah. Itu orang ISIS, laknatullah. Ani rumi sanging wong rom. Alladzina rupane wake kharab bukan podong rusak sapa alladzina baitul muqaddasi ing baitul muqaddas, masjid baitul muqaddas. Au fil musyrikin utawa ing dalam pira-pira wong musyrikin. Lamma suatu semangsane nyegah sapa musyrikin annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyah tu ing dalam umrah ana tanah perjanjian Hudaybiyah. Andel baiti saking manjing kota, saking manjing Baitul Haram. Termasuk orang-orang musyrikin yang menyegat Rasulullah ya. Jadi Rasulullah dan para sahabat itu sudah sudah berjalan berhari-hari jalan kaki dari kota Madinatul Munawwarah sampai di perbatasan kota Makkah. Mereka dicegat. Jenderalnya namanya Khalid bin Walid.
kulit belum masuk Islam. Stop, dilarang, tidak bisa masuk ke dalam Baitullah, tidak bisa masuk ke dalam tanah. Maka akhirnya orang Islam bersedih. Maka setelah mereka kembali, Rasulullah menghibur para sahabat, ya, sudahlah kalian semuanya jangan pilu, jangan sedih. Kalau kalian tidak bisa datang ke Mekah, ayo sholat sama saya. Di mana ya Rasul? Di Masjid Quba. Ya, semoga kita bisa datang ke sana. Amin. Kamu nggak bisa datang mah, mari kita. Saya mendapat wahyu dari Allah. Barang siapa yang sholat di Masjid Quba, sholat sunnah 2 rakaat, maka dia pahalanya telah berhaji bersamaku, mabrur bersamaku. Subhanallah. Kalau kalian tidak bisa haji ke Mekah, Allah memberikan solusi. Sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba itu sama dengan pahalanya orang berhaji mabrur bersama saya. Ya Allah Ta'ala maha memudahkan, ya. Makanya kalau kita ke Madinah, jangan lupa kita datang di Masjid Quba, sholat sunnah 2 rakaat. Tapi habis itu ya kamu jangan bilang, saya udah haji sama Rasulullah, nggak usah haji ya, nggak boleh. Kalau kamu datang di gelombang ke-1, biasanya kan di Madinah dulu, ya. Di Madinah kamu tidur di hotel, kamu sholat arba'in 40 waktu, ya, subuh, zuhur, asar, maghrib sampai 40. Itu di jumlah total 88 hari gitu. Nah, di situ nanti kamu akan city tour, ya, mengelilingi kota, ya, termasuk berkunjung di Masjid Qiblatain, berkunjung di Masjid Quba. Nah, kalau kamu punya kesempatan sholat di Masjid Quba, Masya Allah, gunakan sebaik sholat 2 rakaat saja lah. Kalau 4 rakaat, 5 rakaat, ya, 6 rakaat, itu sama dengan pahalanya orang yang berhaji mabrur bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Semoga kita ditolong Allah Ta'ala bisa ziarah ke Masjid Quba. Amin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna bi hajji baitikal haram. Amin. Wa ziyarata qabr nabika alaihi afdhalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita bisa ke sana, ya. Santri ngamal nunggu terus. Mulai kata mengkono maniun, tulis maniun. Nggih, rujuk maniun. Maniun orang yang mencegah orang ke masjid. Iku mah perkara kana kang ana sapa, termasuk iki nek corona. Corona sing larang wong ke masjid. Iku mah perkara kana, tapi itu kan wabah memang begitu. Di zaman kekhilafan juga ada. Ya, orang ya dilarang untuk berkumpul-kumpul di rumah. Iku mah perkara kana kang ana. Kana kang ana iku lahum tetep kadune ulaika apa yadkhulu ing mlebu sapa. Ulaika ha ing masajidallah illa khaibin kejaba wong kang wedi-wedi kabeh. Khabar niku dadi khabar bimakna al-amri kelawan nganggo maknane perintah. Akhifu tegese padha meden-medenono sapa sira kabeh. Hum ing mani'un bil jihadi kelawan perang. Wala yadkhulu mongkora mlebu ing masajidallah sabahatun wong suwiji aminan kale kang aman. Lamun ku tetep kaduweni man kabeh fitunya ing dalam dunya ni hizun utawi ino. Nun tegese ino lahir fil qatli kelawan den pateni wasabilan den boyong wal jizyati lan den tarik pajak. Walahum lan ku tetep kaduweni maniun bil akhirat ing dalam akhirat adzabun utawi siksa adimun kang agung. Wa utawi adzabun azimun iku annarun neraka. Wa nuzilan den turnake lama tu'ana semangsane nacat-nacat sapa Yahudi wong Yahudi fi nuskhil qiblat ing dalem nyalini kiblat aw fi sholatin nafilati utawa ing dalem perkarane salat sunnah
anir akhirati ing atase nunggang tunggangan bisa paring dalam lunga khaisu tawajjahta ing dalam dinding arah madhep sira kabeh. Lah makanya di dalam sholat sunnah itu boleh ya. Contoh seperti kalian sholat tarawih, sholat di atas kereta api boleh. Tapi kalau sholat fardu nggak bisa, harus berhenti, harus turun. Makanya Allah Ta'ala memberi solusi dengan adanya sholat qashar. Wah, sholat ketinggalan kereta api ya sudah, sholat 2 rakaat aja, yang isya 4 rakaat jadi 2. Tapi kalau sholat sunnah boleh. Kalian menghadap utara, selatan, timur itu semuanya milik Allah, semua kiblat Allah. Boleh. Itu. Kalau sholat kamu habis sholat fardu, saya mau sholat sunnah. Habis nyetir mobil sholat, Allahu Akbar, ngeng, Sami Allah, liman hamidah, ngeng, boleh, ya itu. Allahu Akbar, subhanallah ala bihamdi, ngeng, boleh. Habis sholat sunnah. Tapi kalau sholatnya sholat fardu enggak boleh, harus turun, tidak di masjid yang nyata ya, gitu. Di tempat yang rata, tidak bergoyang-goyang. Untuk sholat sunnah itu. Walillahi tetap kadunya Allah al-masyriqu tawi jagat wetan wal maghrib bulan jagat kulon. Allah Ta'ala memiliki arah timur dan arah barat. Maka boleh, ataupun boleh sholat fardu itu menghadap kemana saja boleh. Kalau pas waktu darurat, contoh gempa. Orang gempa itu Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sambil lari meneruskan sholatnya, jangan dibatalin. Itu namanya sholat khauf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sambil Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatuh, sholat enggak apa-apa sambil lari ya. Itu gunanya apa? Gunanya ngaji fikih. Malah karena nggak tahu fikih itu begitu, lagi takutnya malah dibatalin sholat. Jangan, tetap sholat, Fatihahnya tetap dibaca sambil jalan. Pokoknya baru sampai iya kan abudu karena saya ini suratul mustaqim suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak apa-apa. Itu sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Sapi itu. Nah, pokoknya kayak gitu itu. Nah. Ya itu jangan dibatalin. Lari. Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi. Walaupun cuma kepalanya tok yang begini, bukan seluruh. Dan kamu sampai sepunggungmu ya nabrak tembok malah. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil azim sambil jalan ya. Sambil jalan, sambil berteduh, sambil lain. Kamu ngapain ya? Saya sholat. Orang ngajak ngomong kamu jangan. Tahiyatul mubarakatuh. Sambil berdiri gak apa-apa. Namanya juga lagi ada gempa. Allahu Akbar, tahiyatul mubarakatuh. Itu namanya sholat khauf ya. Sholat dalam keadaan genting itu. Paham namadan sampean? Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Aja malah langsung dibatal langsung nek diterusno salat ada gempa ya. Tetep ae maca tapi sambil mlaku. Maca. Terusno salate karo mlaku. Subhanarabbil azim wa bihamdi subhanarabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamdu min samawati wa min al-ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'd. Sambil jalan-jalan enggak apa-apa. Allahu akbar subhanarabbil ala bihamdi subhanallah. Gua dikira wong deleming bene. Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni warfa'ni wahdini wa'afini wa'afu'an. Terus baca tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ning sarwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sholat. Lagi jenis paham pakai. Walaupun ada gempa tetap sholat. Salam Nabi Muhammad. Betul, sama paham Ramadan.
Pas di mana itu kan ada gempa yang di NTB apa mana itu ya. Lagi orang sholatnya tetap lanjut sholatnya. Kalau sholat fardu, kalau sholat batalin nggak apa-apa. Tahu teman-teman. Ngoten iki. Ail ardu tegese bumi kulluha ya sakabehane ardu li annahuma karena setuhune masriki wal maghribi kuna khiyatuha. Nah khiyata pinggir lorone ardo fa inna tuwallu mongko ing dalem endi-endi arah ngarepe sira kabeh ujuhakum tegese ing pira-pira wajah sira kabeh salat ing dalem salat bi umri kelawan perintahe Allah fatamma mongko iku ing dalem kono-kono panggonan hunaka ing dalem kono-kono panggonan wajhullah utawi kiblate Gusti Allah. Kiblat itu tegese arah-arah Gusti Allah. Alladzi rupane kiblat radhiya kang ridani sapa Allah ing kiblat manggon ning diae ridani Allah. Selama kuwi salate sunnah. Innallaha ing satune Allah iku wasiun jembari rahmat ya sau meratani apa fadlu anugerah Allah kula saining saben-saben suwiji-wiji. Ali muntardat kang udaneni kita dibiri khalqi kelawan ngatur makhluki Allah. Kelawan ngatur makhluki Allah. Kelawan ngatur makhluki Allah. Bakal padha ngucap sapa kufar biwawin kelawan wawu. Wa dunyalan saliyane wawu al yahudu tegese wong Yahudi wa Nasara lan wong Nasrani. Wa man lan wong zama kang ngucap sapa man anal malaikat ing setune malaikat iku banatun anak wadon iku banatul anak wadone Allah. Ita kota ngalap sapa Allah Gusti Allah waladan ing anak kala ngendika sapa Allah taala Allah Ta'ala subhanahu wa suci sapa Allah tanzian karena bersihake. Ya mene kan ana biyen ana jaman biyen ana malaikat wedok digawe ning nggon stasiun apa iku wedok wayu ngono. Nah iku udah ada zaman dulu ya. Orang-orang Yahudi Nasrani menganggap bahwa malaikat itu perempuan, anak perempuannya Allah. Di wong wedok itu malaikat itu mesti ayu ngono. Dia sudah jadi malaikat di surga. Wong wedok. Betul lain. Malaikat digambarkan seorang perempuan yang cantik jelita, tidak boleh. Nah ini gue nak ndelok film ngono kuwi bahaya. Oh, iku bahaya iki film iki. Masuk malaikat wedok. Ngerti. Celing bim salam kita tahu lihat kan? Itu budine. Malaikat perempuan dulu ada itu film zaman dulu, kamu belum lahir mungkin. Zaman apa itu masih remaja itu ada lihat malaikat itu perempuan. Kok kowe ora rajin, Jun. Sing nggawa tongkat sihir iki lho. Iya, tahu ora? Iya, Jun itu menangi deh. Mungkin waktu kowe jadi cilik ta Jun, dolanan neker. Bim salabi malaikat itu cewek. Iya. Iya. Kita ora. Iya. Tahu? Tahu ora malaikat wedok. Bim salabi celing ngono ya. Jangan itu menyesatkan umat ya. Orang-orang yang menganggap bahwasanya malaikat itu anak perempuan Allah. Subhanahu wa suci sapa Allah tanzian. Karena bersihake lahum maring Allah anhu sange ittikhadul walad. Nah, makanya itu kenapa orang-orang yang tidak mau pasrah dirinya kepada Allah dan masih menganggap ya contoh Allah Ta'ala kan tidak punya anak, lam yalid walam yulad. Kalau dia menganggap punya anak, ya berarti dia ingkar perintah Allah. Lah kalau namanya membangkang, namanya apa? Kafir. Kafir itu kan maknanya lebur, hancur. Dihancurkan di mana? Di neraka. Kenapa? Karena ketidakmauan dia ikut kepada Allah. Ya Allah Ta'ala, kalau kamu menyembah saya, jangan bilang saya punya anak dong. Nah, gitu. Kalau kamu bilang saya punya anak, maka kamu telah ingkar dari perintah saya, alias telah menjadi kufur.
bal balik iku la tetep kadune Allah mau ta perkara bisa mawate ing dalem pira-pira langit wal ardi lan bumi. Wal ardi lan bumi kan sange arahe miliki wa khalqan lan dadekake wa abidan lan dadekake pira-pira kawula. Wal milkiyatu utawi sifat milik iku tunafi melawani apa milkiyah fil wiladati ing dalem fil wiladati ing dalem mana ngono abaro lan nembungake sapa Allah ibaratake sapa Allah lima kelawan barang takliban karena menangake lima maring perkara layak lo kang ora duwe akal apa mah. Jadi enggak mungkin lah masa Allah punya anak. Mungkin enggak Allah punya anak? Mungkin enggak? Tidak, Bung. Mungkin enggak Allah punya anak? Tidak, Bung. Tegas. Mungkin enggak Allah punya anak? Tidak mungkin. Masa Allah punya anak? Allah yang menciptakan anak, bukan punya anak, ya. Allah yang menciptakan manusia, Allah menciptakan semuanya. Kalau Allah punya anak berarti sama dong dengan manusia, padahal Allah itu laisa mukhalafatul lil hawa. Enggak sama. Kalau manusia punya anak, Allah tidak punya anak. Kalau manusia itu matanya dua, Allah nggak mungkin sama kayak gitu. Kalau Allah manusia itu punya jisim, punya jasad, Allah punya jasad enggak? Tidak sama. Allah yang mempunyai jasad seluruh makhluk, bumi langit semuanya. Tapi Allah tidak akan menyerupai yang telah diciptakannya. Umpamanya kamu gitu. Ini ada sel apa ini speaker ini. Ada remote ini. Ya. Yang bikin remote itu sama enggak dengan remote? Masa orang yang bikin remote kayak gini? Kudik. Ya. Ini korek. Yang bikin korek sama yang ini korek. Korek sama yang bikin korek sama nggak dengan korek? Ya nggak sama lah. Masa manusia dengan apa? Manusia dengan yang bikin manusia itu sama? Mungkin nggak? Tidak mungkin. Ya Allah nggak mungkin punya anak. Kulun utawi sekabehane. Lawi tetep kadune Allah iku kon itu pira-pira kang anut kabeh mutiuna tegese pira-pira kang anut kabeh apa kulun saben-saben suwiji bima kelan barang yuradu kang den karepake apa mamin sanging kulun wa filan iku tetep ing dalem kulun lahu qanitun taglibul akli utawi nglindihake wong kang duwe akal Badi usamawati dat kang mujudake pira-pira langit wal ardi lan bumi mujiduhuma tegese kang mujudake samawati wal ardi la alamita sabaqin ora ing atase tulodo kang la alamita ing atase pira-pira tulodo sabaqin kang dingin. Jadi Allah Ta'ala bikin segala sesuatu tanpa contoh. Kalau kamu mau bikin, pasti bikin contoh. Saya mau bikin masjid, ya kayak gini. Lihat dulu gambar-gambar, bikin. Saya mau bikin rumah, bentuknya kayak apa? Kayak rumahnya orang itu. Ya, gitu. Niron, ya enggak? Kalau Allah enggak perlu, Allah bikin ya bikin. Nah, itu bedanya Allah dengan saya mau bikin mainan burung-burungan. Mesti kamu lihat contohnya dulu, ya enggak? Saya mau bikin kodok-kodokan, pasti lihat dulu, ya enggak? Iya. Kalau Allah enggak perlu lihat contoh, gitu. Wa idza qala lan ngersake sapa Allah radana tegese ngersake sapa Allah amron ing mujudake perkara ijada tegese mujudake amrin fa inna ma yaqulu mongko mestine dawuh sapa Allah lahu maring ijadu kun ana sira iku fayakunu mongko wujud apa amrun bahwa mongko tawi amron iku yakunu wujud apa amron pikiratin lan dalam wacan suwiji binasbi kelawan tin waca nasab
jawaban krana dadi jawaban lil amri maring fi'il amar. Wa qala lan ngucap sapa alladzina wa kala ya'lamuna kang ora padha ngerti sapa alladzina ay kufaru Makkah tegese wong kafir Mekah di Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula kenapa ora hala tegese teko gini ora yukallimuna dawi na ingsun sapa Allah Gusti Allah annaka ing setuhune sira iku rasul utusane Allah au tatina utawa tekona ing kita apa ayatun ayat mimma sangi barang ikhtarahna kang jaluk sapa ingsun ala sidiki ka ing atase temen sira kadalika hale kaya mengkono-mengkono wa qala alladziina la ya'lamun kama qala kaya oleh ngucap sapa haula'i mengkono-mengkono alladzina la ya'lamun kala ngucap sapa alladzina wong akeh min qablihim sangi sadurunge alladzina la ya'lamun min kufar umami sangi pira-pira golongane wong kufare umat almadiyati kang lewat di anbiya'i maring pira-pira nabi ni alladzina min qablihim mitla qawli min kaya umpamanya alladzina la ya'lamun minat ta'annuti saking ngewoh-ngewoh wa talabil ayatilan jaluk ayat tasabat serupa apa kulubum bira-bira atine alladzina la ya'lamun bil kufri ing dalam kekufurane wal inadilan angase bihi ku tetep ing dalem bihi ku tetep ing dalem kadzalika qala alladziina min qablihim tasliyatun utawi ngaring-ngaring ini Nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wat bayana teman-teman wis mertelake sapa ingsun ala ayat ing bira-bira ayat li qaumin maring kaum yukinuna kang padha yakinake sapa kaum. Nah, jadi Al-Quran ini sudah mukjizat ya. Bagaimana Rasulullah yang tidak pernah pergi kemana-mana bisa memberitahu tentang kisahnya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Sis, ya, Nabi Idris, ya, kaum Bani Israel, sejarah kaum itu kalau bukan Quran, kalau bukan kitab, kalau bukan wahyu dari Allah dari mana? Nah makanya mukjizatnya, ya tengoklah Quran itu. Kalau orang yang percaya imannya kuat ya langsung masuk Islam seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Yukinuna kang padha yakinake sapa kaum. Niku nggih bener nggih. Nggih niku. Qad bayyana teman-teman mertelake sapa ingsun alayat ing pira-pira ayat li kaumin kaduwene kaum. Yukinuna kang padha yakinake sapa kaum. Oh niku. Inna arsalna nggih. Nggih. Inna ing setune ingsun iku arsalna ngutus sapa ingsun ka ing sira. Ya Muhammad wa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Nabi Muhammad. Lagi kelawan perkara hak biluda tegese kelawan pituduh. Basirun hale wong kang bebungah man ing wong aja pengang jawab sapa man ilahi maring huda. Bil jannati kelawan surga wa nadiran wong kang meden-medeni. Man ing wong lam yujib kang ora jawab sapa man ilahi maring huda. Binari kelawan geni neraka. Wala tusalan ora den takoni sapa sira Muhammad ana ashabil jahim saking wong kang dadi isine neraka jahim. Neraka jahim niku napa enari tegese neraka il kufar tegese pira-pira wong kafir. Ma utawi apa suwi-wiji kulam yu'minu raiman sapa ashabul jahim. Inna manging kusina alaika ing atas soal balagu tawi nekake risalah wa fi qiraatin lain dalam macan suci fi jazmin kelawan jazm
bijazmi tas ali kelawan jazmi lapat tas ali nahyan karena nyegah saking takon. Al-Fatihah. Baca fisik